Oke. Untuk pertama kali pertemuan hari ini, yaitu rencana pembelajaran semester atau RPS, keperawatan praktek komunitas profesi keperawatan. Untuk hari ini, saya menerangkan RPS dulu ya, karena penting biar nanti memahami. Jadi ada beberapa kompetensi yang harus kalian lakukan di keperawatan komunitas ini ya, untuk mahasiswa profesi. Oke, ini ya. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi masalah kesehatan pada komunitas. Nah, ini pada materialnya ada sosialisasi praktek nanti berkenaan dengan bagaimana praktek di komunitas tersebut tentang asuhan keperawatan komunitas sendiri. Seperti pengkajiannya seperti apa, melakukan pendataan dan uraian. Nanti saya kasihkan di Google Classroom juga sudah saya tampilkan ya untuk pengkajian keperawatan komunitas. Terus yang kedua, MMD 1 dan diagnosa keperawatan komunitas menentukan prioritas masalah. Komponen diagnosa keperawatan komunitas pada penduduk di area praktek komunitas. Nanti semua tempat praktek dan lain sebagainya kita modifikasi saja ya. Terus yang tiga, menentukan tindakan keperawatan komunitas di antara penyuluhan, bakti sosial, nanti ada penyuluhan-penyuluhan. Kalau penyuluhan ini setiap mahasiswa nanti harus membuat ya. Nanti saya tampilkan aja masalah di komunitasnya itu seperti apa yang harus muncul dan nanti kamu membuat asuhan keperawatannya. Jadi untuk pengkajiannya, format pengkajiannya nanti diisi. Terus yang nomor 4, melaksanakan rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah keperawatan, melakukan penyuluhan. Ya, terus jenis data, sumber data, tahapan pengkajian, semuanya ini nanti diisi juga ya. Terus implementasi entrepreneur kesehatan. Jadi kamu mengambil masalah di komunitas tersebut, masalahnya tentang apa, yaitu diselesaikan dengan metode entrepreneur kesehatan yang menguntungkan. Jadi entrepreneur kesehatan yang menguntungkan di sini nanti membuat SOP, SAP-nya ya. SOP, SAP-nya harus jelas seperti apa untuk pelaksanaannya. Mulai dari memanfaatkan kekuatan atau kelemahan atau peluang yang ada di komunitas tersebut dimunculkan, terus dimodifikasi dengan entrepreneur, terus bagaimana entrepreneur tersebut bisa menghasilkan kesehatan dan juga pundi-pundi rupiah gitu ya. Setelah itu MMD 2 yaitu evaluasi dari semua praktek keperawatan komunitas tersebut, itu namanya MMD 2 gitu ya. Nah, untuk dokumentasi MMD 1 dan MMD 2 ini adalah dokumentasi kelompok. Tetapi untuk penyuluhan, entrepreneur, ya, pengkajian itu adalah dokumentasi individu. Gitu ya. Perlu diingatkan seperti itu. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, tugas individu nanti adalah dokumentasi tentang pengkajian, entrepreneur, penyuluhan, itu individu. Untuk MMD 1 dan MMD 2 ini dokumentasi untuk kelompok. Gitu ya. Jadi nanti menjadi satu laporan MMD kelompok tersebut. Gitu ya. Terus rubrik penilaian proses mentoring. Nah, ini rubiknya ya. Jadi nanti yang dinilai dari saya ada persiapan kelengkapan data dan lain sebagainya. Ini semua yang di bawah ini adalah penilaian rubrik.
Oke, kita mengalih ke nih apa yang satunya ada pengkajian. Terangkan tentang pengkajiannya kalian, karena besok kita sudah memulainya ya. Ya, Pak. Ini format pengkajian keperawatan komunitas. Ini formatnya yang pernah saya bahas waktu dulu ya. Ada data demografi ini tiap kakak. Ya, tiap kakak seperti ini, data demografi nanti ditulis ya. Kalau nah ini ya. Daftar anggota keluarga ini juga data ekonominya seperti apa. Nanti kamu rekayasa sendiri ya untuk lingkungan fisik, status kepemilikan, tipe rumah, lantai, ada jendela di setiap kamar atau tidak, ada jendela di setiap rumah. Nah, ini nanti fungsinya untuk mengetahui berapa antara prosentase ya antara ventilasi dengan luasan rumah, sehingga kita bisa mengetahui rumah tersebut mempunyai kelembapan seberapa gitu ya, lembab atau tidak. Ya, Tuh, Pak. ini sebenarnya pelajaran yang dahulu semua. Terus sumber air ini juga perlu dikaji juga ya, karena sumber air ini juga bermanfaat bagi keluarga tersebut, karena 70% tubuh manusia juga terdiri dari air kan ya. Jadi sumber air sangat penting sekali dalam tubuh manusia. Nah, sumber air ini bisa dari pam, sumur, air mineral, dan lain sebagainya. Atau kamu menggunakan galon aqua, atau menggunakan di air dari keran terus dimasak dan lain sebagainya. Itu juga penting. Apalagi sumber air dengan jarak sapi tank itu juga harus penting ya. Ya, septic tank ya, septic tank. Tuh. Jadi jaraknya berapa sih? Jaraknya 10 meter lebih, 10 atau 10 meter lebih. Itu yang terbaik dan berada di atas aliran sungai bawah tanah ya. Aliran sungai bawah tanah itu biasanya mengalir ke barat ataupun ke utara. Itu ya, mengikuti kutub utara. Itu sungai bawah tanah, mengalirnya sungai bawah tanah ya. Terus tempat penampungan air ini untuk menentukan tempat penampungan air tersebut sering dibersihkan atau tidaknya, karena kalau jarang dibersihkan nanti takutnya ada bakteri, ada jentik dan lain sebagainya ya. Terus mengetahui air itu bagus enggaknya itu melalui warna, bau, rasa, yaitu pembuangan sampah ini juga sangat penting sekali. Jadi masalah komunitas itu masalah kompleks ya, nggak hanya masalah tentang kesehatan kelompoknya saja ya, penyakitnya saja, tetapi juga masalah lingkungannya juga ya. Masalah kesehatan komunitas itu masalah kompleks. Lingkungannya bagaimana sampahnya gitu. Karena masalah sampah ini di Indonesia nggak pernah ada henti-hentinya ya. Karena kesadarannya juga membutuhkan setiap individu. Terus kandang ternak. Kandang ternak ini biasanya dibedakan antara jarak ya, jarak dengan kandang dengan rumah ya, jarak rumah dengan kandang. Terus kebersihan kandang gitu ya. Karena itu juga mempengaruhi timbulnya bakteri, jamur, dan lain sebagainya dari kandang tersebut. Akhirnya mempengaruhi kesehatan pemiliknya yang pertama. Yang kedua nanti tetangga-tangganya. Kondisi kesehatan umum, ada pelayanan kesehatan. Nanti pelayanan kesehatan yang terdekat itu di mana gitu ya. Itu penting. Terus
akses ya, akses ke pelayanan kesehatan itu seperti apa, masyarakatnya mempunyai asuransi apa tidak, itu juga sangat penting sekali. Kalau masalah kesehatan khusus ini biasanya ke arah penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan gawat darurat maupun penyakit-penyakit yang bisa menularkan ke orang lain, gitu ya. Kalau di sini ada tambahan lagi ya untuk penyakit corona ya. Itu hanya tambahan. Terus ibu hamil dan menyusui. Ini biasanya berkenaan dengan pasangan usia subur. Tuh, terus ibu hamilnya, bagaimana ibu hamilnya? Jadi, apakah ada ibu hamil dalam keluarga? Bila iya, umur kehamilan trimester berapa? Itu harus menguasai juga. Ibu menyusui, balita, anak dan remaja. Anak dan remaja ini juga dibahas karena banyaknya masalah juga di dalam masyarakat tentang kenakalan-kenakalan remaja atau pengangguran-pengangguran remaja ini juga mempengaruhi suatu kesehatan di dalam komunitas tersebut, kenakalan remaja tersebut. Kalau saja remaja tersebut banyak yang minum alkohol misalkan, banyak yang pakai narkoba, itu kan juga bermasalah. Usia lanjut, ini cara biasanya kan dibentuk kalau usia lanjut ini dibentuk itu ya apa namanya posyandu ya biasanya, ya sering itu ya posyandu lansia dan lain sebagainya. Ini untuk apa sih? Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di usia lanjut tersebut ya. Jika keluarga tersebut terdapat usia lanjut, maka mereka mengalami gangguan kesehatan apa, itu juga penting gitu. Nanti ditulis di situ ya. Terus ada posyandu enggak di desa tersebut? Kalau ada ya dimanfaatkan enggak posyandunya? Terus kooperatif enggak lansia sama pelayanan kesehatannya? Itu pentingnya di situ. Kalau sudah, baru analisa data, dimunculkan datanya apa, masalahnya apa, terus prioritas masalah ya, bisa menggunakan Stanhope dan Center itu juga bisa digunakan. Ini yang dulu bobot kriteria itu loh ya. Masalah bobot masalah. Ya, Pak. Terus penetapan prioritas masalah. Dari bobot-bobot tersebut muncullah prioritas masalah ya. Rencana kegiatan, POA-nya, rencana asuhan keperawatan komunitas, implementasi kegiatan, ini kemandirian, ya, kemandirian masyarakat. Itu. Dari sini kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjutkan. Cukup jelas? Tugas individu tadi apa aja? MMD 1, MMD, Ya, tugas MMD 2. individunya, tugas individunya, bukan tugas kelompok. SAP. Tugas individunya tadi apa? Pengkajian. SAP pengkajian, ya. Ya, pengkajian perkakan. Terus penyuluhan. Kalau di dalam penyuluhan ya sudah pasti ada SAP, SOP ya. Terus Ya.
designer ya. Terus tugas kelompoknya MMD 1 sama MMD 2. Jadi dari tugas-tugasnya teman-temannya semuanya nanti dikumpulkan terus menjadi tugas kelompok gitu ya. Ya, Pak. Udah jelas? Iya, Pak. Oke. Untuk yang perlu dipersiapkan ya untuk pertemuan besok. Pertemuan besok itu setiap individu harus sudah mengisi format pengkajian ya. Setiap individu harus sudah mengisi format pengkajian. Format pengkajian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah, masalahnya apa yang muncul itu nanti terserah kalian ya. Terserah setiap individu dimunculkan apa. Yang penting ada isiannya semuanya. Nah, nanti kita bahas besok. Paham? Paham, Pak. Itu ya. Dari format pengkajian yang tadi. Untuk pembelajaran kali ini nanti saya rekod ya. Nah, nanti link untuk melihatnya ulang. Siapa tahu ada yang lupa. Nanti bisa diklik ya. Linknya di Google Classroom. Ya, sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, Sudah, jangan Pak. lupa absensinya ya. Kalau sudah jelas, nggak ada pertanyaan, pelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.